Tapi sekarang kita belajar sigha-sigha salawat Nabi. Sigha-sigha bersolawat kepada Nabi di dalam tasyahud. Ada empat sigha yang saya sebutkan di sini, dan sebenarnya banyak sekali. Pertama, ada sigha Abi Mas'ud Al-Badri, sigha salawat kepada Nabi ketika tasyahud. Ada sigha Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, yaitu bunyinya hadis indah Muslim ya. Bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sigha Abi Mas'ud Al-Badri. Kemudian sigha yang kedua, sigha sahabat Ka'b bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bertanya, fa kaifa nusalli alaik, bagaimana kita akan berselawat kepada kamu? Qala qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Beda dengan salawat Abi Mas'ud Al-Badri. Kalau Abi Mas'ud Al-Badri salawatnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadhihi sigha salawat Abi Mas'ud Al-Badri. Kalau Ka'b bin Ujrah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, jadi beda. Kemudian di sana ada salawat Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu taala annahum qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alaik. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kita bersalawat kepada kamu? Katanya Rasulullah, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Ada tambahan wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yang keempat, di sana ada salawat dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala qulna ya Rasulullah hadza assalamu alaik fa kaifa nusalli alaik? Qala Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulik kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fa hasilnya barakallahu fik, itulah sigha-sigha salawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan sigha-sigha ini sebagaimana pada tasyahud. Fal afdal tarotan sekali tempo baca tasyahudnya Abi Mas'ud Al-Badri, sekali tempo baca tasyahudnya Ka'b bin Ujrah, sekali tempo membaca tasyahudnya Abi Humaid As-Sa'idi, sekali tempo membaca tasyahudnya atau salawatnya Abi Sa'id Al-Khudri. Artinya sebagaimana sering kita lewati, ini adalah tanawul ibadah yang datang beraneka ragam. Dan seterusnya, apakah ada doa di tasyahud awal selesai membaca sholawat kepada Nabi? Apakah disyariatkan ada doa? Aneh pertanyaannya. Selesai tasyahud awal, selesai sholawat, yang baca sholawat di tasyahud awal, apakah ada syariat doa di situ? Kita baca sebuah hadis
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, riwayat Nasai dan Ahmad, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, idza qa'adtum fi kulli raq'ataini, apabila kalian duduk di setiap 2 rakaat, berarti 2 rakaat adalah tasyahud awal, faqulu at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa thayyibah, assalamu alayka sampai akhir, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna summa liyatakhayyar minad du'ai ajabau ilai. Kemudian setelah baca tasyahud, walaupun di dalam hadis ini tidak ada kata-kata membaca sholawat ya, tapi kita harus membaca sholawat karena telah datang dalam hadis-hadis yang lain, walaupun tidak terungkap di dalam hadis Abdullah ibni Mas'ud ini, karena di dalam hadis ini setelah selesai membaca tasyahud langsung summa liyatakhayyar, kemudian hendaknya dia memilih doa yang dia senangi tanpa di situ penyebutan kata-kata apa? Sholawat kepada Nabi. Tapi di lafadznya summa, kemudian berarti bisa difahami ada juga bacaan sholawat kepada Nabi, karena di dalam hadis-hadis yang lain menjelaskan yang demikian itu. Nah, ini hadis berkata Imam Al-Albani rahmatullah alaih, wa fil hadithi faidatun hamatun, di dalam hadis ini ada faedah yang amat penting, wahya masyru'iyatud du'a fit tasyahudil awal, disyariatkan membaca doa di tasyahud awal. Masya Allah, membaca doa di tasyahud awal. Dan walam ara man qala bihi minal a'immah, saya tidak pernah melihat yang mengatakan ini dari a'immah kecuali hanya Ibnu Hazm. Waswab ma'ahu, dan yang benar adalah bersama Ibnu Hazm lihadzal hadis, karena hadis ini. Maka berarti bisa disimpulkan barakallahu fiik, jadi berdasarkan hadis ini ada syariat doa seusai tasyahud, seusai membaca sholawat Nabi ketika di tasyahud yang pertama, berdasarkan hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian selesai tasyahud berdiri ke rakaat yang ketiga, yang hanya 2 rakaat ya udah langsung salam kan. Dan saya insyaallah pembahasannya akan bahas ketika memang tasyahud akhir. Setelah selesai tasyahud awal, dia berdiri untuk rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga berdiri sambil takbir dan mengangkat kedua tangannya. Ingat, sambil takbir dan mengangkat kedua tangannya. Ini berdasarkan dengan hadis Abi Humaidin dan yang lainnya. Walafduhu thumma idza qama min ar-raq'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri dari 2 rakaat, ketika berdiri dari 2 rakaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian seterusnya ketika bangkit ke rakaat yang nomor 3, apakah bersandar pada tangannya atau bersandar pada dua telapak kakinya? Berdiri ke rakaat ketiga itu ya, kita bersandar dengan tangan atau bersandar dengan apa? Dengan kaki.
Nah, telah berlalu penjelasan ini di pembahasan ketika bangkit dari rakaat yang pertama. Udah berlalu dulu, ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bersandar dengan tangan, ada yang mengatakan bersandar dengan apa? Dengan kaki, dengan ujung telapak kakinya. Dan sudah kita jelaskan di sana, pendapat yang paling kuat adalah apa? Adalah bersandar dengan tangan, bersandar dengan tangan. Apa yang ada di sana adalah sama dengan apa yang ada di sini. Dan ketika bersandar dengan tangan pun, yang sahih dari akal para ulama tidak perlu menggenggam. Wa innama, ya bersandar dengan tangannya, ya bersandar saja dengan dibuka telapak tangannya, tidak perlu digenggam. Baik, kemudian seterusnya masalah takbir ketika bangkit ke rakaat yang nomor 3. Ini masalah takbirnya ini. Apakah takbir itu sebelum berdiri? Takbir dulu sebelum berdiri, posisi duduk ya, duduk tasawuf awal kan. Nah, takbir dulu baru berdiri, ataukah berdiri sekalian takbir? Baik. Kalau kita lihat hadis Abi Humaid yang kita baca tadi, perhatikan hadis Abi Humaid, "Tsumma idza qama minar rak'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi." Lafate fi'il madhi. Nah, berarti zahir dari hadis Abi Humaidin itu idza qama minar rak'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi. Apabila apabila hendak berdiri dari 2 rakaat, hendak berdiri ya, itu berarti takbir. Berarti takbir dulu baru apa? Baru berdiri. Karena lafaznya hadis, apabila Rasulullah itu hendak berdiri dari rakaat yang kedua, hendak berdiri, takbir dulu. Berarti takbir dulu baru apa? Baru berdiri. Baik ya. Jadi dari zahir hadis itu kita bisa pastikan takbir dulu sebelum berdiri, ya. Karena lafadznya fi'il madhi. Lafadznya fi'il madhi. Idza qoma, apabila hendak berdiri. Hendak berdiri loh ya. Hendak berdiri. Jadi jangan diartikan kalau sudah berdiri baru takbir, karena alasan ini fi'il madhi. Fi'il madhi kan menunjukkan masa lampau, telah terjadi. Iya memang komanya fi'il madhi, tapi kan masuk kemasukan idza. Berarti bimana hendak. Kayak idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Hendak membaca Al-Qur'an, berarti sebelum baca ta'awud dulu. Nah, ini juga begitu. Jadi takbir dulu baru berdiri. Jadi ketika berdirinya itu nggak usah baca takbir, nggak usah baca takbir. Nah, berkaitan dengan mengangkat tangan, ini gimana? Tadi kita jelaskan ketika mau berdiri takbir dan mengangkat tangan. Lah, mengangkat tangannya ini apakah berbarengan dengan takbir ataukah mengangkat tangannya pas berdiri ataukah di tengah-tengah berdiri? Ya, ini gimana? Taib, kalau kita lihat zahirnya hadis tadi, maka takbir dengan mengangkat tangan berbarengan. Jadi takbir dan mengangkat tangan itu berbarengan. Karena lafadznya hadis kan Abi Humaid As-Sa'idi itu, lihat, idza qama minar rak'ataini kabbara wa rafa'a, ya kan? Berarti takbir dan mengangkat kedua tangannya ini lebih dulu daripada berdiri.
lebih dulu daripada berdiri. Kemudian hadis Ibnu Umar juga dengan sanad yang sahih, kata Rasulullah kata Ibnu Umar, idza qama minar rak'ataini, apabila Nabi itu hendak berdiri dari 2 rakaatnya, Nabi takbir dan mengangkat kedua tangannya. Nah, ini apa namanya? Makna hadis. Lah, terus pengarang kitab Tamamul Minna melihat Imam Al-Albani ketika sholat itu yarfa'u yadai, mengangkat kedua tangannya qoblal qiyam, sebelum berdiri, ma'at takbir, ya, bersamaan dengan takbir. Jadi gini, ini banyak yang tidak tahu ini. Rata-rata orang tuh ini taruhlah duduk tasawuf awal, ya, tasawuf awal. Rata-rata orang itu begini dia. Ini kan Allah baru mengangkat tangan. Nah, ini nggak sesuai dengan dharnya hadis. Berarti harusnya takbir dulu dengan mengangkat tangan, gitu kan? Takbir dulu dengan mengangkat tangan. Jadi takbir dan mengangkat tangan itu sebelum berdiri. Berarti ya bilang gini, Allahu Akbar. Jadi dia sebelum berdiri tegak itu udah takbir dan mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar. Nah, jadi mengangkat tangannya jangan ketika berdiri tegak. Sebelum berdiri tegak itu dia sudah mengangkat tangan. Nah. Jadi sebelum berdiri, ya, tegak bersamaan dengan takbir. Jadi barakallahu fiik, kesimpulannya, posisi ketika dari rakaat yang rakaat ketiga, ya, ini baca takbir dan baca apa? Baca takbir dan baca takbir dan mengangkat tangannya. Ini sudah gak ada iskal, cuma penempatan takbir dan mengangkat tangan ini kapan? Kalau kita lihat dari zahirnya hadis Ibnu Umar dan Abi Humaid As-Sa'idi, itu takbir dan mengangkat tangan dulu sebelum berdiri tegak. Sebelum berdiri tegak. Jadi sebelum berdiri tegak itu dia sudah takbir dan mengangkat tangan. Jadi jangan sampai tegak dulu baru takbir dan baru mengangkat tangan. Itu namanya berdiri dulu baru mengangkat tangan dan takbir. Seharusnya apa? Takbir dulu dan mengangkat tangan sebelum apa? Berdiri tegak. Sebelum berdiri tegak. Sebenarnya kata sebelum berdiri ada 2 kemungkinan. Sebelum berdiri ini berarti begini, ya. Sebelum berdiri berarti begini. Posisi pas duduk, Allahu Akbar, udah baru berdiri. Ini namanya sebelum berdiri. Kalau kita artikan sebelum berdiri tegak berarti begini, ya kan? Allahu Akbar. Nah, jadi sebelum berdiri tegak dia sudah selesai takbir dan mengangkat tangan. Nah, kata sebelum berdiri ini 2 kemungkinan. Bisa sebelum berdiri, ya begini. Ini pertama, Allahu Akbar. Jadi berdirinya berarti apa? Ketika duduk. Takbir dan mengangkat tangannya berarti berarti posisi duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, mengangkat tangan, baru berdiri. Ini kehatan yang pertama. Jadi mengangkat tangan plus takbir sebelum berdiri. Berarti sebelum berdiri
posisi dia duduk takbir dan mengangkat tangan. Mana yang kedua, sebelum berdiri tegak. Berarti sebelum berdiri tegak itu dia takbir dan mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar gini. Nah, sebelum berdiri dia sudah selesaikan takbir dan mengangkat tangan. Itu juga terkategorikan takbir dan mengangkat tangan sebelum berdiri. Sebelum berdiri. Baik, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.